Presiden Joko Widodo akhirnya menunjuk Jenderal Andika Perkasa sebagai calon Panglima TNI. Jenderal Andika Perkasa akan menggantikan Marsikal Hadi Cahyanto yang memasuki masa pensiun. Sempat menjadi teka-teki, sosok pengganti Marsikal Hadi Cahyanto sebagai Panglima TNI akhirnya terjawab. Melalui surat yang diserahkan Sekretariat Negara kepada DPR RI, Presiden menunjuk Jenderal Andika Perkasa sebagai calon Panglima TNI. Bahwa pada kesempatan ini, syukur alhamdulillah Pak Mensesnek datang ke gedung DPR untuk bertemu dengan pimpinan DPR dalam rangka untuk memberikan secara langsung surat Presiden terkait dengan calon Panglima TNI yang pada bulan November ini akan memasuki masa pensiun. Pada kesempatan ini tentu saja ini suatu hal yang sangat penting bukan hanya untuk pemerintah tapi juga DPR bahwa pengganti Panglima TNI merupakan suatu hal yang harus dilakukan untuk kemudian dilakukan mekanisme di DPR sehingga kemudian bisa dilakukan fit and proper sesuai dengan mekanismenya dan diumumkan siapa pengganti calon Panglima TNI yang akan datang. Jenderal Andika saat ini menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat dan akan pensiun pada November tahun depan. Selanjutnya DPR akan menggelar rapat paripurna terkait pembahasan suksesi Panglima TNI. Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Selatan menerbitkan fatwa haram memberi uang bagi pengemis di jalanan dan ruang publik. Keputusan ini tertuang dalam Fatwa nomor 1 tahun 2021. Satpol PP Makassar menyambut baik langkah Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Selatan yang mengharamkan memberi uang ke pengemis di jalanan. Fatwa tersebut seolah mendukung operasi pemberantasan pengemis yang dijalankan Pemkot Makassar. Fatwa keluar dikarenakan kegiatan pengemis di jalanan sudah sangat meresahkan dan mengganggu ketertiban umum. Selain itu, pengemis yang masih tergolong anak-anak rawan terhadap bahaya di jalanan dan juga biasanya sengaja dieksploitasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk kepentingan tertentu. Jangan sampai ada satu orang pun yang mengemis di jalan. Kalau ada satu orang mengemis di jalan berarti itu adalah tanggung jawab pemerintah, kewajiban pemerintah, sehingga dalam fatwa ini dikeluarkan wajib hukumnya. Artinya kalau ada satu warga yang melakukan tindakan kegiatan ini, maka pemerintah berdosa. Dalam putusan fatwa ditetapkan yakni haram mengeksploitasi orang yang meminta-minta. Namun pemerintah juga wajib menyantuni, memelihara dan membina para pengemis dengan sebaik-baiknya. Terkait dikeluarkannya fatwa tersebut, MUI Sulawesi Selatan juga merekomendasikan agar lembaga pengelola zakat dan lembaga kemanusiaan lainnya perlu bekerja sama dengan pemerintah untuk melakukan pembinaan kepada para pengemis. Majelis Ulama Indonesia dari Sulawesi Selatan menerbitkan fatwa haram untuk memberikan uang ke pengemis di ruang publik dan juga di jalan raya. Namun di sisi lain pemerintah harus memberikan pembinaan dan penghidupan yang layak bagi penderita penyakit sosial seperti pengemis dan gelandangan. Kami akan membahasnya dengan Yandri Susanto, Ketua Komisi 8 DPR RI, dan Muhammad Ramdan Pomanto, Wali Kota Makassar. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Pak Wali Kota terlebih dahulu. Pak Wali, MUI Sulawesi Selatan menerbitkan aturan untuk melarang fatwa haram bagi orang memberikan uang untuk pengemis di ruang publik dan di jalanan. Tanggapannya dari Pemkot Makassar sendiri seperti apa, Pak? Saya kira fatwa MUI ini memberikan sebuah eksistensi jelas daripada kedudukan MUI yang memang fatwa ini sangat dibutuhkan oleh pemerintah kota, walaupun kami juga sudah punya perda tentang ini. Kenapa? Ini menarik sekali, karena justru apa yang kami alami di lapangan, justru karena pemberian inilah
akhirnya pengemis ini jadi profesi. Kalau kami tangkapin, kemudian kami bina, kemudian mereka balik lagi karena di situ ada penghasilan. Bahkan setelah kami selidiki, pengemis-pengemis ini rumahnya itu ber-AC. Oh. Nah, justru ini menjadi sebuah kartel profesi namanya pengemis karena ada pemberian itu. Makanya apa yang difatwakan oleh MUI Sulawesi Selatan itu alhamdulillah sangat baik sekali. Kita boleh berinfak, kita boleh bersedekah, tapi ada basnas di situ yang menyalurkan dengan baik. Akan tetapi memang sistem untuk pembinaan dari penyakit sosial ini tahun ini juga kita bangun panti sosial yang terpadu, sehingga semuanya bisa dibina dengan baik. Kami punya program namanya mitigasi sosial. Perlu diketahui bahwa pengemis ini 80% tidak berasal dari Kota Makassar. Ya. Sehingga ini adalah akibat daripada urbanisasi sekitar Makassar, di mana kalau ada misalnya masa paceklik, mereka akan membanjiri Makassar, termasuk pada momen-momen tertentu, misalnya puasa, lebaran, tahun baru, Natal, dan beberapa momen tertentu. Baik, saya ke Pak Yandri. Pak Yandri, kalau misalnya keputusan fatwa Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Selatan ini dinasionalisasikan, bagaimana Pak tanggapan DPR? Terima kasih Mbak Nisa. Pak Wali Kota, ini sahabat baik saya di luar biasa Makassar. Jadi saya merespon dengan baik ide ataupun keputusan langkah tepat oleh Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Selatan dalam rangka untuk menertibkan pengemis yang di jalanan yang tanda kutip dieksploitasi. Jadi ini bukan hanya Makassar, Pak Nisa, tapi di kota-kota besar, termasuk di tempat saya di Serang, Banten, atau di Jakarta, di Medan dan sebagainya. Saya kira bagus kalau misalkan Majelis Ulama Indonesia menginisiasi untuk berkoordinasi dengan Majelis Ulama provinsi lain, didiskusikan dengan baik bagaimana kondisi di daerah masing-masing, apakah fenomena Makassar itu sama dengan fenomena daerah lain, yaitu ada yang mengorganisir para pengemis peminta di jalanan itu dengan mengambil aksi untung. Nah, ini mesti kita tertibkan. Oleh karena itu sekali lagi kita apresiasi Majelis Ulama Indonesia Sulsel beserta Pak Wali Kota Makassar. Ini harus ada seiring sejalan, tidak cukup hanya di atas kertas fatwa MUI, tapi Pemda yang saya komentar 2 hari yang lalu, oke, kita dukung fatwa ini, tapi ada tindak lanjutnya. Jangan sampai ada orang yang benar-benar butuh uluran tangan kita, dengan adanya fatwa ini justru tidak terurus. Kita itu nggak mau. Oleh karena itu kita minta kepada Pemda, Pemkot untuk mendata, kemudian memitigasi tentang persoalan peminta-minta pengemis ini, termasuk fakir miskin, sehingga tepat sasaran semua tindakan kita, baik dari fatwa maupun aksi di lapangan. Nah, oleh karena itu, kalau ide ini mau dinasionalisasikan, saya kira ide bagus dan Komisi 8 terbuka untuk dialog karena Komisi 8 memang membidangi masalah sosial, masalah keagamaan, dan masalah perlindungan anak. Jadi cocok sekali ini. Oleh karena itu kita tunggu dari Majelis Ulama Indonesia, kalau memang mau dinasionalisasikan, saya kira terbuka untuk kita dialogkan. Gitu. Baik, saya kembali ke Pak Wali. Pak Wali, kalau di Makassar sendiri tadi Bapak menyebutkan banyak sebenarnya bukan warga Makassar. Kemudian memang jadi sebuah kartel, jadi mereka memang mengakomodir orang-orang yang ingin berprofesi menjadi pengemis lalu kemudian meminta-minta di jalan. Di Makassar sendiri bagaimana Pak membedakannya? Tadi Pak Yandri juga sempat menyebut jangan sampai nanti orang yang membutuhkan malah jadi sulit gitu karena tidak ada yang memberi. Membedakannya seperti apa sejauh ini yang ada di jalanan saja ya Pak ya? Pemerintah Makassar sudah membuat sebuah posko mitigasi dengan namanya Recover Center dari kontainer, di mana kontainer setiap kelurahan itu salah satu fungsinya adalah menjadi pusat untuk memonitoring mitigasi sosial. Jadi kita by data, nanti kan kebetulan pemerintah Kota Makassar juga sedang membuat QR code seluruh masyarakat Kota Makassar, sehingga disitulah kita sekaligus untuk mendata seperti yang Pak Yandri tadi sampaikan,
untuk membuat database orang-orang yang tidak mampu. Kami juga mempunyai visi tentang misalnya ada 100.000 peluang kerja dan bisnis baru. Kami bikin startup di lorong. Kemudian kami membuat training-training yang, nah dari data tadi, nah memang persoalan yang paling besar adalah karena mereka adalah rata-rata hampir 80% itu dari luar Makassar. Nah sehingga tindakan lewat panti sosial itu adalah solusi kalau mereka berasal dari luar Makassar. Kalau dalam Makassar pasti termonitor karena mereka punya alamat, punya RW, punya RT dan pasti termonitor di sistem monitoring di kelurahan. Kami sekarang membuat pelayanan publik itu kami titik beratkan di kelurahan agar misalnya soal restoratif justice, soal pandemi kemarin, kami berhasil pada saat pandemi kemarin di mana basisnya adalah kelurahan, RT dan RW. Nah, sehingga saya kira apa yang harapan Pak Yandri tadi memang sudah. Baik, kami mohon maaf pemirsa gangguan sinyal dengan Wali Kota Makassar, Pak Dhani Pomanto. Saya kembali ke Pak Yandri. Pak Yandri, kalau misalnya memang fatwa MUI ini dinasionalisasikan, Pak, apakah juga akan nanti didukung oleh undang-undang, misalkan masyarakat yang memberikan uang kepada pengemis di jalanan ini akan mendapatkan sanksi? Ya, makanya saya bilang tadi kita dialogkan dulu, ya kan, kita inventarisasi dulu masalahnya apa. Mungkin masing-masing daerah berbeda. Gimana dengan data terpadu kesejahteraan sosial sudah matang atau belum? Jadi tidak sesederhana gitu, Mbak Lisa. Nah, jadi tapi muatannya atau pesannya bahwa ini harus ditertibkan karena ada aksi ambil untung pihak tertentu dengan prestasi anak-anak atau yang dianggap fakir miskin untuk mencari untung di lampu merah, ini menurut saya pandangan yang tidak enak bagi bangsa ini. Maka kita dukung sekali lagi langkah maju dari MUI ini, tapi apakah ini tepat dinasionalisasikan? Ya, saya bilang tadi Komisi 8 tentu terbuka untuk kita dialogkan, dikaji. Apakah perlu nanti misalkan sebuah undang-undang, itu masih jauh sekali. Tapi jangan sampai, saya ulangi lagi nih Mbak Anissa, jangan sampai fatwa MUI yang melarang memberikan kepada pengemis ini menutup ruang orang untuk bersedekah. Gitu. Atau nanti alasan orang untuk mengurangi daya sosialnya. Karena katanya kan nggak boleh ngasih pengemis. Sementara kan masih banyak orang yang membutuhkan atau tidak terjangkau oleh pemerintah. Saya tahu persis pasti puluhan juta yang masuk dalam daftar data terpadu kesejahteraan sosial itu yang belum mendapatkan bantuan, banyak sekali. Nah, oleh karena itu ini perlu kehati-hatian, perlu keseriusan kita semua. Oleh karena itu kerjasama semua stakeholder, mulai dari majelis ulama, mungkin pihak penegak hukum, Pemda, sampai ke RT RW, itu benar-benar langkahnya itu secara komprehensif, bukan parsial. Nah, terus pesan saya juga jangan angin-anginan, jadi jangan hanya sewaktu-waktu setelah itu hilang dari pengawalan atau penindakan, ya akan muncul kembali penjajalan di lampu merah itu bukan hanya di Makassar tapi tempat-tempat lain. Maka kalau ide untuk ini dinasionalisasikan atau dibuat undang-undang, ya tentu semuanya masih terbuka. Dibuat undang-undang juga terbuka, tentu tidak sesederhana membuat sebuah fatwa ya kalau undang-undang, karena undang-undang itu melibatkan banyak fraksi di DPR, melibatkan pemerintah secara umum, kemudian banyak para pihak yang terkait. Nah, intinya kalau memang itu mau dilembagakan, diundang-undangkan dalam rangka kita untuk menangani kemiskinan atau menghentikan pemandangan yang kurang enak di lampu merah atau tempat-tempat lain, saya kira boleh kita mulai diskusi itu dengan serius. Baik, kalau selama ini kajian DPR seperti apa sih Pak untuk membuktikan kebenaran kalau misalnya memang ternyata banyak sekali di Jabodetabek ini pengemis-pengemis yang memang ada mafianya? Saya tahu gini Mbak, saya di Serang itu kan ibu kota provinsi Banten ya. Memang tahun 2000 nggak ada orang minta-minta di Banten itu. Terus saya juga lama tinggal di Jakarta. Di beberapa lampu merah Jakarta itu memang ada semacam terorganisir gitu. Apalagi mau musim Lebaran, bahkan ya, dari salah satu provinsi yang masuk Jakarta itu banyak sekali. Nah, ini yang menurut saya setuju ditertibkan. Jangan sampai ini memanfaatkan orang untuk mengambil untung yang sebesar-besarnya. Terus ada sedikit pemaksaan, ini saya nggak mau. Maka penting kita
mitigasi tadi apa sih persoalannya. Baik. Tapi sekali lagi jangan sampai larangan fatwa haram ini menutup orang untuk bersedekah atau berinfak. Baik, saya kembali ke Pak Wali. Pak Wali, kalau di Makassar sendiri Bapak tadi menyebutkan bahwa memang ada perdanya. Berarti bagi yang ngasih juga itu akan ada sanksi, Pak? Benar sekali. Ya. Sanksinya berapa Pak kalau memberikan, Pak? Saya detailnya tidak terlalu hafal, tapi yang jelas ada sanksinya. Khusus untuk penyaluran infak dan sedekah, kami bersama Basnas, itu Basnas telah memberikan sebuah inovasi-inovasi termasuk misalnya infak subuh, infak pada saat menikah dan beberapa momen tertentu. Jadi apa yang dikhawatirkan Pak Yandri di Makassar khususnya itu harus dibarengi dengan fasilitasi untuk bagaimana terutama umat muslim untuk infak sedekah ini betul-betul punya fasilitas yang baik sehingga tidak disalurkan secara ya saya kira bisa dikatakan ilegal ya karena kita sudah punya perda tentang itu. Baik, terima kasih Bapak Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto dan Ketua Komisi 8 DPR RI Pak Yandri Susanto telah bergabung bersama kami di iNewsroom. Pemirsa, seorang pria di Klaten, Jawa Tengah tega meracuni sepupunya sendiri dengan racun hingga tewas. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda.